layanan melalui internet. Contohnya penyimpanan data, server, database, dan perangkat lunak. Computing merupakan hasil evaluasi bertahap. Konsep penggabungan computing resource melalui jaringan global disebut-sebut berawal pada tahun 1960-an, seiring dengan kemunculan Intergalactic Computer Network oleh J.R. Licklider. Computing karena informasi diakses remote di awan atau ruangan virtual. Cloud computing bisa bersifat publik atau private. Public cloud menyediakan layanannya secara publik di internet, sedangkan private cloud menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu saja. Ada juga opsi hybrid yang mengombinasikan baik public cloud atau private cloud. Saya akan jelaskan fungsi-fungsi dari cloud computing. Yang pertama yaitu fungsinya ada email, yang kedua penyimpanan, backup, dan pengambilan data. Yang ketiga membuat dan mengakses aplikasi, keempat menganalisis data, dan yang kelima yaitu streaming audio dan video. Saya akan menjelaskan ada tipe-tipe cloud computing berdasarkan layanannya. Tipe cloud computing yang pertama yaitu ada software as a service, yaitu melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya melalui metode pay as you go atau on demand. Yang kedua ada infrastructure as a service, yaitu melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on demand. Yang ketiga ada platform as a service, yaitu mirip dengan software as service, yaitu bedanya adalah alih-alih mengirimkan suatu perangkat lunak via online. Dampak positif dari cloud computing yang pertama yaitu cloud computing menawarkan kemudahan manajemen bisnis. Yang kedua, cloud computing itu bisa mengakses data atau aplikasi di mana dan kapanpun tanpa menghabiskan banyak waktu dan ruang untuk instalasi. Dan yang ketiga yaitu cloud computing menerapkan layanan secepat mungkin, hanya dalam beberapa klik. Dampak negatif dari cloud computing yang pertama ada kebocoran data, yang kedua pencurian akun, dan yang ketiga adalah kerentanan sistem yang digunakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja cloud computing, yaitu cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang ada di luar harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya center dalam data center dikumpulkan untuk membuat platform sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar fleksibel, hingga para pengguna bisa mengakses lebih banyak ruang penyimpanan jika tidak diperlukan. Penggunaan sumber daya berbasis on demand menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Begitulah cara kerja dari cloud computing. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat-manfaat dari cloud computing. Yang pertama yaitu manfaat cloud computing di dunia pendidikan, yaitu cloud computing sangat berperan untuk membantu majunya dunia pendidikan, mengikuti perkembangan teknologi secara global. Ada muncul terobosan-terobosan kehadiran e-book. Mereka bisa langsung mendownload buku tersebut berupa e-book di internet. Manfaat cloud computing di dunia bisnis yaitu cloud computing dapat mengurangi biaya komputasi, meningkatkan kehandalan, serta memberikan peluang yang cukup besar bagi dunia industri TIK. Manfaat cloud computing di kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu pusatnya penyimpanan data, dan yang kedua
kedua yaitu penyimpanan data lebih aman. Yang ketiga, fleksibel untuk digunakan. Keempat, lebih hemat biaya. Dan yang kelima yaitu mendapatkan kapasitas penyimpanan super besar. Jadi itu adalah manfaat cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat cloud computing di dunia kesehatan yaitu cloud computing membantu tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam meningkatkan keterlibatan pasien. Menurut National Institute of Standards and Technology yang disingkat NIST, yang merupakan sebuah badan dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat, ada 5 karakter utama cloud computing. Yang pertama ada on-demand self-service, yang kedua broad network access, yang ketiga resource pooling, yang keempat rapid elasticity, dan yang kelima measured service.